Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, faya ayyuhal muslimuna rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, dalam khutbah singkat kita pada hari ini tentang reformasi ya. Ya, reformasi jilid 2. Mungkin nanti ada jilid 3 dan seterusnya. Jamaah yang berbahagia, beberapa waktu yang lalu ada demonstrasi yang diinisiasi oleh sebahagian kampus, terutama mahasiswa, dan tentu mahasiswa sebagai insan intelektual, dia selalu bersikap kritis terhadap kondisi bangsanya, kondisi negaranya, dan masyarakatnya. Kalau kita lihat yang demo itu kira-kira ada 3 kelompok. Ada kelompok yang murni memang karena idealisme untuk perbaikan bangsa dan negara. Nah, ini memang roh intelektual, roh spiritual dari mahasiswa pada umumnya, terutama kampus. Lalu ada yang kelompok kedua memang demo bayaran, entah dibayar oleh dalam negeri atau dibayar oleh asing, baik yang dibayar yang pro pemerintah atau yang anti pemerintah. Ini kelompok Wanipiro lah. Nah, yang ketiga ini yang lebih parah, biasanya ada kelompok anarko. Di anarko itu kaitan dengan anarki. Kerjanya ya pokoknya bikin rusuh aja, bikin kacau mania, bikin chaos dan sebagainya. Nah, tentu yang bagus itu adalah mazhab pertama ya, mahasiswa yang murni untuk perbaikan bangsa. Nah, dulu ada reformasi 98. Nah, ini kira-kira mau reformasi, biasanya siklusnya 20 tahunan katanya ya. 98 berarti 2018 atau 2028. Nah, jamaah yang berbahagia, ada berita bahwa ada 11 tambah 9 tuntutan. Kalau nggak salah yang 11 itu tuntutan jangka pendek harus segera dijawab, yang kedua jangka panjang. Tapi kalau kita singkat kira-kira ada 6 lah poinnya. Pertama, karena ada pelemahan rupiah. Saya baca data itu ternyata rupiah kita itu sejak Soekarno ya, dulu $1 Rp4 ya kalau nggak salah, itu terus turun. Jadi rupiah kita itu memang terus turun. Setiap tahun menurut data rata-rata turunnya lemahnya antara 5-7%.
Mungkin akan datang bisa 25.000, 30.000, kecuali ada perubahan radikal ya. Nah, tapi tahun ini memang agak kenceng turunnya. Bahkan ada investor asing menarik uangnya puluhan triliun ke luar negeri. Jadi uangnya dibawa keluar sehingga rupiahnya berubah jadi dolar. Lalu yang kedua, selain pelemahan rupiah, kasus MBG. Bukan Mas Bahlil ganteng, tapi makan bergizi ya. Nah, itu juga terjadi korupsi. Sebenarnya MBG itu sesuai dengan konstitusi. Kata Ustadz Rocky Gerung atau Syekh Rocky Gerung, jadi MBG itu termasuk amanah konstitusi, mencerdaskan bangsa dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ya, selalu salah satunya soal gizi. Jadi idenya baik, cuma pelaksanaannya yang kurang baik. Jadi ada yang ingin ya dihapus saja gitu ya. Nanti kalau setiap korupsi programnya hapus, misalnya kasus haji, nah itu yang paling top ya. Kan ada korupsinya. Bahkan Menteri Agamanya kena ciduk. Lalu karena ada kasus korupsi haji, apakah program hajinya dibatalkan? Nah, tentu tidak. Kan program haji itu sangat bermanfaat ya, terutama umat. Manajemennya saja yang diperbaiki. Nah, alhamdulillah Kejaksaan Agung tentu dia pelajari dari medsos macam-macam, kok ada isu korupsi segala macam, tentu mereka mencari data intelnya Kejaksaan Agung. Nah, akhirnya Presiden dan Kejaksaan Agung menyimpulkan ini sudah ada kasus korupsi. Paginya dipecat, sorenya langsung ditangkap. Nah, mudah-mudahan tentu ada perbaikan. Yang ketiga, nah ini yang dikritik mahasiswa, khawatir kembalinya dewi fungsi TNI dan Polri. Kita kan negara demokrasi, tentu supremasi sipil. Nah, TNI dan Polri itu hanya aparat negara. Nah, jadi ada naga-naga ingin kembali berkiprah di dunia sipil, wah ini nggak bahaya tak ya. Nah, maka mahasiswa mengingatkan, di mahasiswa ini kan muazin dia ya, tukang azan. Pak Imam Presiden harus mendengarkan itu. Yang keempat, daya beli lemah, kelas menengah turun. Nah, saya ini termasuk dosen ini kelas menengah. Lama-lama jadi kelas terengah-engah. Nah, karena barang naik otomatis uangnya gajinya ya segitu-gitu aja. Mahasiswa juga kelas menengah rata-rata ya, anak pegawai dan sebagainya. Jadi kelas menengah kita, padahal yang menggerakkan ekonomi ini kan kelas menengah, yang belanja kan kelas menengah. Lah kalau dosen ASN berhenti belanja lah piye? Mbok bakul jamu ya nggak laris ya, tukang soto ya tutup. Kira-kira ya, jadi kira-kira seperti itu. Yang kelima, munculnya distrust, ketidakpercayaan pada pemerintah karena kabinetnya lamban, udah 100 menteri ya hampir ya, lamban. Komunikasinya juga amburadul. Nah, kira-kira begitu ya. Nun sewu, nun kalehewu ya. Jadi kalau jadi pejabat sebaiknya komunikasinya harus, kadang-kadang isinya bagus tapi cara menyampaikannya bikin sakit hati ya. Kalau ada demo langsung, wah ini antek asing, nah, kan nggak semua. Ada juga antek rakyat ya, antek aspirasi rakyat. Nah, yang keenam terjadinya PHK massal. Nah, jamaah yang berbahagia, jadi di dalam Islam kan kita disuruh
melakukan sesuatu yang amal soleh, dan kalau bisa dengan berbasis konsep ihsan. Ihsan itu misalnya parkir 2.000, misalnya ya, parkir 2.000 kita lebihkan menjadi 3.000. Kalau mobilnya parkirnya 5.000, ya ditambahlah 7.000. Kalau orang jual air di jalan 4.000, tambahlah 1.000, 5.000. Itu kalau kelas menengah yang sudah turun ya. Kalau yang elit lebih besar. Nah itu namanya ihsan. Berbuat lebih dari standar. Nah pemerintah mestinya dia pemimpin yang diangkat manutun bil maslahah. Nah, itu ada istilahnya ya. Dia harus mengembangkan prinsip-prinsip kemaslahatan dan kalau bisa lebih. Nah, solusinya gimana? Nah, ini karena waktunya singkat ya. Nah, Pak Purbaya misalnya memberi solusi ya 400 triliun dihimbarakan. Himbara itu yang 6 apa 5 bank-bank pemerintah. Kirim. Tolong diberi ke bank-bank itu, nanti bank itu memberi kredit sehingga terjadi perputaran ekonomi. Uangnya nggak habis ya. Dan nanti pemerintah juga dapat bunga kembali karena itu uang negara ya, bukan uang Pak Purbaya. Lalu ada yang kedua, ekspor via Danantara yang DSI itu. Nah rupanya kita baru tahu puluhan tahun selama ini kekayaan kita dijual murah ke luar negeri. Saya jual ke perusahaan saya di Singapura. Wah ini sebut nama nggak apa-apa ya. Ini inisialnya S. Nah, tadi itu keseleo, tapi sudah kadung tahu. Nah, saya jual di sana, misalnya 1 triliun, nanti dia jual lagi ke negara lain lebih dari 1 triliun. Itu udah puluhan tahun. Ada underpricing, ada under invoicing, macam-macam ya. Nah yang ketiga solusinya tutup. Nah sudah ditutup ya, berapa ribu itu, 1.000 lebih SPPG. Nah, jadi memang Pak Presiden kita ini kan mungkin karena 4 kali kalah pemilu ya, jadi dan dia sudah merasa tua, jadi ingin mumpung saya presiden, wah begitu, semangatnya tinggi ya, tapi sayang manajemennya di bawah nggak siap. Jadi perbuatan baik pun butuh waktu sebenarnya, butuh manajemen yang baik. Kalau di Malaysia kan MBG-nya dimulai beberapa daerah miskin, sekolah-sekolah miskin ya, yang kaya nanti. Nah setelah jalan dievaluasi, akhirnya baru ke seluruh negara. Nah ini sudah ada evaluasi, nanti kantin lah, kalau ada kantinnya ya sudah, berdayakan aja kantinnya. Kan uangnya lebih irit ya. Nah kita lihat, untung ada demo. Kita terima kasih sama mahasiswa yang nakal-nakal itu ya. Nakal tapi cerdas, maksudnya nakal positif ya. Nah misalnya hari libur sudah di stop. Nah dulu masih ya, koruptornya sudah ditangkap. Nah yang keempat sudah ada pembentukan tim reformasi Polri, salah satunya Pak Prof Mahfud MD, beliau memang ahli, dan Prof Jimli ya. Mudah-mudahan naskahnya nggak hanya disimpan, tapi dilaksanakan. Pupuk murah untuk petani ya. Tadi saya baca ojol juga sekarang sudah lumayan ya, turun tinggal 8% kalau nggak salah aplikasinya. Yang punya ojol bisa bawa duit banyak lah untuk keluarganya. Nah ini solusi ya. Nah yang terbaru sawit, nanti B50, saya juga nggak paham itu. Orang teknik yang paham itu ya, campur. Mudah-mudahan nanti kita mulai stop solar. Nah untungnya Pertalite tidak naik, karena ini kelas menengah ke bawah. Kalau pertama kerapopo lah ya bapak-bapak. Nah, orang-orang kaya nyumbang lah ya. Kalau bahasa
Al-Qur'annya wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Pada harta rekening orang kaya itu ada hak as-sa'il, peminta-minta, dan al-mahrum, orang miskin tapi dia malu minta-minta. Orang miskin itu ada dua, ada yang sudah terpaksa ngemis, tapi ya banyak orang miskin yang dia punya harga diri. Nah ini, jadi pertama nyumbang lah. Yang repot kalau kelas menengah turun, mobilnya pertama, nah, dievaluasi lagi. Jadi kita mengambil hikmah dari reformasi yang digaungkan adik-adik kita. Kalau pendidikan kita itu sudah, istilah saya, mengajarkan how to get the money, bagaimana mendapatkan uang. Kalau saya milih PAI ya berarti saya sudah akan jadi guru, pasti dapat gaji. Kalau saya orang teknik, orang ekonomi, pasti sudah ada gajinya. Tapi yang diajarkan di sekolah, di kampus, baru how to get the money, bagaimana dapat duit. Itu alhamdulillah sudah. Tapi yang masih jarang diajarkan how to manage the money, nah, bagaimana mengatur keuangan. Makanya anak-anak Gen Z susah nikah sekarang ya. Gaji saya 2,5 juta Pak. Ya kamu carilah calonmu yang gajinya 2,5 juta, rapopo. Kalau digabung kan jadi 5 juta. Nah, begitu nikah, mumpung belum punya anak, beli tanah, minggir sana masih ada 500.000. Oh 5 juta kan nggak sanggup ya, bank yang suruh beli. Nah, kita kredit ya 1 juta bisa untuk kredit 5 tahun atau 10 tahun ya. Kan masih ada sisa 4 juta. Kalau Jogja kan nasi soto, nasi padang ya suami istri 2 juta cukup lah. Kalau Jogja kan murah meriah. Kalau di Depok cukur aja bisa 70.000, di Jogja 20.000 masih bisa. Nah itu manajemen namanya. Kalau nggak di-manage sampai kiamat ya. Dulu saya pertama jadi dosen UMY gajinya tahu 240.000. Tapi 30 tahun yang lalu. Kapan mau nikah, kapan mau beli tanah. Nah, tapi di manage, insya Allah bisa ya. Dan utangnya sudah lunas. Nah, jamaah yang berbahagia, banyak program lainnya. Nah, yang terbaru, Pak Prabowo sudah menyita 5 juta hektar tambang ilegal. Wah, disita ya. Bahkan kemarin ada Mekarta itu ya, oligarki itu, dia menghibahkan tanah. Jadi Pak Fahri Hamzah itu dengan Marwar Sirait ya, Menteri dan Wakil Menteri Perumahan, akan mencari lahan-lahan yang dimiliki oleh BUMN. Telkom punya tanah masih kosong, PLN punya tanah masih kosong, apalagi lah. BUMN kita ada 1.300-an, sekarang di stop mungkin tinggal 300-an. Makin banyak BUMN, makin banyak direkturnya, makin banyak manajernya, makin banyak uang yang dikeluarkan. Kadang-kadang kerjanya nggak ada, tiap bulan dapat gaji. Nah nanti akan dibangun 3 juta rumah rakyat. Salah satu ya, bukan satu, salah satu caranya memanfaatkan tanah-tanah mungkin PJKA yang kosong. Kalau di kota rumahnya vertikal ke atas, kalau di desa minggir sana mungkin bisa horizontal. Jadi Pak Prabowo ini memang mazhab sosialis dia. Sosialis itu pro rakyat, lawannya kapitalis. Makanya dia banyak juga dibenci. Nah ini mahasiswa harus tahu ya. Mumpung Pak Presiden kita masih sehat, masih hidup gitu, tentara ya kita support. Tapi kalau salah ya kita koreksi, nggak apa-apa. Beliau ini sangat cinta rakyat ya. Coba dengar pidatonya itu. Walaupun kadang-kadang lebay.com juga. Kalau bisa kurangilah pidatonya dan jelong-jelong ke luar negerinya dikurangi Bapak Presiden. Nah, kalau saya jadi presiden, kalau ya, pasti saya akan cari rumah desa-desa miskin.
Pak Camat, Pak Gubernur, tolong list desa-desa miskin. Saya akan ke sana, itu lurahnya sibuk itu. Pasti ya, kayak model KDM. Ya inilah masih menghadapi mafia. 700 BUMN ditutup, sekolah rakyat sudah 150, targetnya 1.500 siswa ya. Ada 4 juta anak putus sekolah. Jadi sudah tamat SD, nggak bisa sekolah SMP, ini sedih sekali. Sehingga Pak Slamet Effendi Yusuf itu ya, yang Menteri Sosial, dia akan membuat SJJ, sekolah jarak jauh. Buat yang sudah sarjana, itu ada program magang, sarjana magang atau magang, sarjana magang. Nanti akan di-share ke BUMN, tenaga kerja, dan dia dimanfaatkan adik-adik. Kadang-kadang adik-adik ini cuma nonton game aja, main game aja, padahal di YouTube itu ada ribuan kursus bahasa Inggris gratis, ada beasiswa melimpah dalam cuma waktunya habis main game tapi nah, terus nyala-nyalain pemerintah, kita sendiri cuma rebahan. Nah jangan gitu ya. Sekarang lihat anak Cina itu main tenis meja aja dipaksa, kalau apa dipukul ya, walaupun agak lebay ya. Jadi kita harus, saya termasuk setuju anak-anak muda itu harus dilatih secara militer, tapi tidak standar tentara ya, turunkan dikit lah supaya kita jadi bangsa yang kuat. Cina, Korea, Jepang itu ya keras-keras, tapi bukan kasar ya, tapi keras, beda ya. Tegas tapi bukan kasar. Nah pelan-pelan kita sedang menuju ke sana. Nah terakhir kemarin di Jakarta ada pertemuan KSTI, Konvensi Sains Teknologi Industri. Nah ini kalau tadi pengusaha-pengusaha, ini rektor, dosen-dosen, profesor diundang, nanti bahkan sudah ditambah lagi dana risetnya. Karena bangsa yang maju pasti maju risetnya, R&D ya, Research and Development. Nah inilah jamaah yang berbahagia, sekilas info. Mudah-mudahan demonya nggak usah sering-sering adik-adik mahasiswa, karena itu nanti merugikan orang tua kita sendiri, jalan macet, nggak bisa dagang. Kalaupun terpaksa, demonya sekali-sekali aja tapi bermutu ya. Asal tidak mazhab kedua tadi sama mazhab anarko. Aqulu qouli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa man tabi'ah lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ayyuhal muslimuna rahimakumullah, usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun wa tazawwadu fa inna khairuz zadit taqwa wa la'allakum tuflihun. Jamaah yang berbahagia, kita hanya bisa menghimbau. Sekarang kan kalau khutbah masuk YouTube ya, jadi bisa seluruh dunia. Nah kita menyampaikan pesan kepada Bapak Presiden terutama dan para menteri, para pejabat, kurangi jelong-jelongnya ke luar negeri, perbanyak keliling Indonesia, menyapa rakyat ya, rakyat yang miskin, kecuali memang pertemuannya penting sekali ya, kan bisa diwakili menteri luar negeri. Yang kedua, Bapak Presiden dan pejabat lain kurangi pidato-pidatonya, apalagi sampai 3,5 jam. Pengkhutbah aja cuma 15 menit sudah harus berhenti ya. Dan menteri-menterinya juga mudah-mudahan semakin arif, dan kita terima kasih kepada mahasiswa yang selalu mengoreksi keadaan. Tetapi adik-adik mahasiswa juga
Jangan sampai terjebak pada anarkisme, kekacauan, kan itu akan merugikan rakyat. Alhamdulillah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Wala zikrullahi akbar.